Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, pagi ini kita bertatap muka kembali tanpa sehat, tanpa alhamdulillah, salawat salam dari biasa kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau kita semua sampai kita mendapatkan nikmat. Baik anak sekalian, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahmad Suyuti, Alisa Belia Pramadani, Arman Yudana, Dia, Desi, Dina. Pada saat ini Bapak akan masuk pada materi baru, yakni masalah melaksanakan pengurusan jenazah. Kemudian kita perlu ketahui juga apa tujuan daripada pembelajaran kita, yakni pertama, selama dan setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian nanti ya peserta didik bisa menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dan mengurus jenazah, yaitu ya. Kemudian menjelaskan tata cara pengurusan jenazah menurut Islam, ya. Kemudian menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan syariat Islam. Jadi bab yang akan kita bahas yakni tentang pemeliharaan jenazah. Sesungguhnya manusia ini diciptakan hidup dan diciptakan mati. Tiap jiwa pasti akan merasai namanya kematian. Baik itu kematian di usia masih muda, ataupun kematian remaja, ataupun kematian ketika dia sudah tua. Bisa mati karena sakit, bisa mati karena kecelakaan, dan banyak jalan menuju kematian. Dan tiap manusia itu pasti merasakan yang namanya mati. Tidak ada manusia ini yang abadi. Yang abadi cuman roh kita aja yang kekal. Tapi jiwa, tapi jasad pasti akan berpisah dengan namanya. Ini bisa kita kaji di sini dalam Al-Quran, ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 185. Boleh dibuka bukunya ya, silakan dibuka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari udkhilal jannah faqad faza famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, sadaqallahul Shadaqallahul azim. Ayo coba dibacakan artinya. Ya Mbak, dibacakan. Ya, silakan dibacakan Mbak Kristina. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Di kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, sadaqallahul azim. Oke.
Jadi pada ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya setiap jiwa itu akan mengalami namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kesempurnaan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka masukkan pada surga, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Karena sebenarnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan-kesenangan yang memperdaya. Anak-anak sekalian, kewajiban kita selaku kaum muslimin terhadap jenazah itu ada 4 perkara, ada 4 macam yang harus kita ketahui. Insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama dengan kalian semua. Pertama, kewajiban terhadap jenazah, yakni kewajiban apabila jenazah betul-betul sudah meninggal, maka kewajiban untuk memandikan jenazah. Yang kedua, kewajiban yang kedua ialah dengan mengkafani setelah dimandikan. Kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Ini kewajiban kita terhadap jenazah. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin membentuk 2 kelompok untuk mendiskusikan, ya. Kalian cari sumber-sumber informasi, ya, dengan membaca buku ataupun dengan internet, ya. Bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya, kelompok A ya, bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kemudian kelompok B, bagaimana tata cara mensolatkan jenazah. Kaifiyah apa saja yang akan dilakukan kalian. Silakan. Oke, enggak. Ada buka buku ya. Silakan catatan. Silakan. Yang harus dilakukan kepada jenazah setelah meninggal, yang pertama memejamkan kedua matanya, yang kedua mengikat kedua bibirnya, yang ketiga menggerak-gerakkan dan melemaskan persendiannya, untuk yang keempat mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran, yang kelima melepaskan pakaian dengan tetap menjaga auratnya. Yang keenam, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak kembung. Yang selanjutnya, meletakkannya di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yang dingin dan basah. Selanjutnya, menutupinya dengan kain kecuali meninggal dalam keadaan ihram. Selanjutnya, berdoa untuk mayit, keluarga yang ditinggalkan harus bersabar dan ridho. Terus selanjutnya lagi mengucapkan kalimat istighfar, tidak menyebut kecuali dengan kebaikan. Syarat-syarat yang memandikan jenazah. 1. Berakal, amanah, alim, merahasiakan. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, dalam artian jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur bagi yang lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak bagi kaum muslimin. Mayat orang yang beragama Islam wajib dimandikan, kecuali jika mereka mati dalam keadaan berperang. Syarat 4 dalam memandikan jenazah: suci dan bersih, tidak di WC atau kamar mandi, tertutup atap dan dindingnya, tidak terdapat patung dan gambar makhluk bernyawa. Tata cara memandikan: letakkan mayit di atas pemandian,
Lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup aurat. Dudukan dan tekan perut mayit dengan tangan kanan sambil diurut-urut 3 kali atau 5 kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayit. Di bawah kain penutupnya, pakai masker, celemek. Mulailah dengan mewudukan mayit tersebut. Pemandian pertama dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara hingga berbusa. Mulai dengan membasuh kepala, wajah, dada, dan ketiak mayit 3 kali. Mulai dengan sisi kanan mayit. Membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan, pundak, hingga betis kanannya. Tuangkan air dari atas dan bawah kain penutup tanpa membuka aurat. Hal yang serupa dilakukan pada sisi kiri mayit. Kemudian mayit dibalikkan dengan posisi bertumpu pada sisi kiri hingga punggung, pinggang, paha, dan batis kanannya bisa dibersihkan. Mayit tidak boleh ditelungkupkan. Tuangkan ke seluruh tubuh mulai dari kepala hingga kaki mayit dalam keadaan terlentang. Lakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Yang ketiga, menggunakan air yang dicampur dengan kapur batu. Tubuhnya dengan kain handuk. Ganti kain penutupnya dengan yang baru dan kering. Dengan tetap menjaga auratnya. Pindahkan mayit dengan hati-hati ke tempat pengkafanan, memandikan jenazah wanita sebagaimana jenazah pria. Hanya saja setelah dimandikan, rambutnya digerai dan disisir, kemudian dikepang menjadi 3 bagian, kemudian dibelakangkan atau boleh juga disanggul. Ya, baik. Mengapani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya, meskipun dengan satu baju, hukumnya adalah fardu kifayah. Hal yang dianjurkan ketika mengapani jenazah, dalam mengapani jenazah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diantaranya, kain yang dipergunakan untuk mengkafani mayat adalah kain yang bagus, suci, dan bisa menutupi semua badan mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih, diolesi dengan minyak atau wewangian. Kain kafan yang dipergunakan untuk laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama tentang presentasi kalian semua, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2, menjelaskan tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, bagaimana tata cara mengkafankan jenazah, dan memelihara jenazah lainnya. Insyaallah pada sesi berikutnya ini, silakan kalian kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan baik pada bapak maupun pada kelompok yang lainnya. Silakan. Oke, dari kelompok 1 silakan perwakilannya. Ya, silakan. Apa saja bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti kain kafan jika tidak tersedia? Ya. Baik ya. Ini ada pertanyaan bagus. Seandainya kok tidak ada kain kafan, boleh tidak pakai kain yang lain? Nah, ini ya. Jadi pertanyaan bagus. Dalam kondisi darurat untuk jenazah sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah, jenazah Sayyidina Hamzah yang tidak cukup ketika kainnya diletakkan menutupi kepala maka kakinya terdadak, ketika kakinya ditutupi maka kepalanya terdadak, maka Rasulullah menggunakan rumputan untuk menutup. Mungkin dalam tempat kita yang bisa pakai daun gitu ya, pakai daun. Tapi itu kan kondisi yang sangat-sangat darurat. Kain kafan itu disunahkan warna putih. Sekiranya tidak ada yang warna putih, boleh ya. Umpamanya adanya kain batik, boleh pakai kain batik. Jadi tidak jadi soal. Yang jelas memakai kain menutup aurat. Jumlahnya jelas. Kalau tadi untuk perempuan jumlahnya 5 lembar, 5 helai. Untuk laki-laki 3. Wajibnya 1 helai. Gitu ya. Silakan. Kalau ada yang lainnya pertanyaan, silakan. Apa hukumnya mensolatkan jenazah? Ya. Baik. Sholatkan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika sudah ada dalam satu kampung itu 1 ataupun 2 orang mensolatkan, maka hukumnya sudah gugur, kewajibannya sudah gugur.
gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan fardu kifayah, maka tidak ada dosa untuk satu. Paham ya? Tapi juga kalian diutamakan karena sholat jenazah ini adalah untuk keluarga, untuk mendoakan, maka diutamakan keluarga itu harus bisa sholat jenazah, mendoakan jenazah yang telah meninggal. Itu utamanya keluarga. Silakan. Kalau ada yang lain pertanyaan? Ada yang lain? Silakan. Apa saja syarat sah dalam memandikan jenazah? Ya, baik ya. Jadi dalam memandikan jenazah ini syarat sahnya, yaitu kita pertama yang memandikan orang Islam itu harus orang orang selain Islam memandikan jenazah Islam maka tidak sah. Jadi syarat pertama adalah orang Islam. Bagaimana kalau mereka membantu kita? Membantu boleh, tapi tidak pokok, gitu ya. Kemudian yang kedua dengan air yang suci dan mensucikan, memandikan jenazah. Kemudian jenazah boleh tidak dimandikan dengan syarat yaitu mati dalam peperangan atau mati syahid. Kalau mati syahid tidak usah dimandikan, gimana dimakamkan, sholatkan, makamkan. Itu ya. Tapi kalau untuk jenazah yang normal maka dia tetap wajib dimandikan. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau jenazah itu dia terendam di sungai sudah sekian hari, sekian minggu sampai menggelembung, dimandikan enggak? Tentunya tetap wajib dimandikan, cuman cukup dengan disemprot dengan air yang mengalir saja sudah cukup, tidak perlu digosok. Kalau kondisi normal maka harus dibersihkan dengan bersih, gitu ya. Umpamanya didukung dalam memandikan, kalau dia ada gigi palsu harus dicabut kalau memang bisa, tidak menyakiti, ya. Umpamanya giginya gigi emas atau dia punya cincin, ya cincin, anting, semuanya harus dilepas. Ini datang dari Allah dalam kondisi tidak membawa apa-apa, kembali kepada Allah juga dalam kondisi tidak membawa apa. Cukup jelas ya? Jelas. Ya, satu lagi pertanyaan sebelum Bapak tutup teman kita. Ya, silakan. Jika tidak ada air, bolehkah memandikan jenazah dengan tayamum? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Umpamanya kalian dalam perjalanan ataupun dalam di padang pasir yang mana di situ air hanya cukup untuk minum, yang untuk menjaga keselamatannya, maka tidak wajib untuk memandikan jenazah, cukup dengan ditayamum. Maka itu tayamum itu sudah mewakili daripada memandikan jenazah. Jadi tayamum itu tidak cuma sekedar ketika kita berwudu tidak ada air, mau sholat nggak ada air, kita tayamum, tapi termasuk untuk jenazah. Baik ya anak sekalian, bisa kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, yakni pertama, pemeliharaan jenazah ini adalah hukumnya wajib atau fardu kifayah. Kemudian kita terhadap kaum muslimin ini mempunyai kewajiban, jika muslim tersebut meninggal maka kita wajib untuk memandikan, wajib untuk mengkafankan, wajib untuk mensolatkan, dan wajib untuk menguburkan. Oke. Tentunya penguburan itu juga ada tata caranya, yang mana penguburan kita sendirikan. Kuburan kaum muslimin dibedakan dengan kuburan non muslim, jangan dijadikan satu. Oke. Dan mudah-mudahan hikmah kita mempelajari tata cara pemeliharaan jenazah ini, kalian mempunyai keterampilan, memiliki skill untuk memelihara jenazah. Jika keluarga kalian ada yang meninggal, maka afdolnya utamanya adalah kalian, bukan orang lain, bukan Pak Mutin, gitu ya. Kemudian pahala orang yang memelihara jenazah itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana amal-amal sholat yang dilakukan almarhum semasa hidupnya. Saya kira cukup demikian ya. Mari pada pertemuan kali ini, oke,
kita tutup bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.